لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله
Itu apa yang dipegang? Akhlak sesama teman ya, kamu tadi harus mengucapkan kalau ke rumah orang harus jaga ketok pintu dulu baru assalamualaikum karena kita orang Islam. Ini bapaknya siapa ya? Kemana semua ini ya? Diajak kemana? Nggak tahu. Lihat di sini. Ini kan orang tuanya. Bagaimana? Itu akhlaknya apa berarti? Selalu berpamitan. Ini coba dulu sekali ya, karena pakai sarung kan ya. Iya. Saya lihat ini. Coba bedakan dengan yang tadi main HP, yang lihat orang lain kan? Iya. Nah, keempat anak ini berakhlak mulia menolong orang tua yang tergelincir ke parit itu ya. Ini di Masjid Benjolo kayak samaran ya? Oh bukan. Masjid Uluyanense. Apa nama? Budi pekerti yang untuk teman-teman yang akhlaknya baik maka akan didekati atau ditemani apa teman
teman. Kamu mau berteman dengan anak jahat? Temen. Mau dah? Berarti di sini ada enggak yang jahat di sini? Ada apa enggak? Berarti mulai sekarang dan sampai kapanpun tidak boleh jahat. Karena kalau orang jahat tidak punya teman akan dijauhi oleh teman. Berarti harus berbudi pekerti, dirubah. Nih. Dengan berbudi pekerti yang baik, insya Allah kita akan banyak teman juga selesai. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya cerita ini, saya akan tambahkan sedikit anak ya. Yang hari ini latihan puasa siapa? Puasa Ampul. Maghrib. Yang katanya yang kecil dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang puasa beduk. Ya, nah banyak. Yang puasa setengah beduk, yang setengah beduk itu jangan bilang berbuka, iya kan? Ya. Kalau puasa itu berarti latihannya sampai pertama latihannya mulai fajar, terbitnya fajar sampai sampai beduk. Lalu dilanjutkan lagi setelah berbuka puasa lagi. Ya kan? Puasa lagi nanti sampai maghrib. Yang sudah besar berarti puasa sehari penuh. Anak-anak, coba perhatikan. Coba duduknya yang baik dulu. Yang sopan, katanya berbudi pekerti. Anak-anak ya, coba. Jadi begini anak-anak. Puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Artinya apa? Puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kamu setelah ini kejedin sana tanpa dilihat orang pun kamu bisa minum, kamu bisa makan, kamu bisa melakukan apa saja di sana karena tidak ada orang yang melihat. Makanya ibadah puasa itu namanya bagian dari ibadah sirri. Apa sirri? Tidak terlihat oleh manusia. Kamu tahu enggak? Tadi saya di dalam minum, tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Dia kan enggak tahu. Pak minum, ya. Tak masa manusia kan tak tahu. Ya. Tapi Allah Maha tahu. Meskipun kamu ke lubang semut, bisa masuk dulu? Nggak bisa masuk kan? Tapi Allah tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Makanya puasa itu adalah ibadah tidak bisa ya setelah makan busuk begini sudah kering lah lagi setelah minum semuanya setelah itu diakan manusia dia makan sehingga kayak orang puasa ya. Makanya hadir kalau kita sendiri yang puasa dengan Allah. Yang kedua belum ada pengumuman nanti ya. Yang kedua nanti sendiri. Puasa itu ada 3 tingkatan. Coba kalian milih yang mana? Ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Kita mulai dari tingkat 3. Tingkat 3 itu namanya
puasa itu apa? Jadi puasa yang hanya menahan lapar, menahan haus, menahan apa yang membuat kita itu batal puasa. Siapa yang tahu batalnya puasa? Ngamuk, terus apa lagi? Makan, minum, kentok dalam tapi kalau misalnya sakit terus di pokoknya batal apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena bukan masuk lubangnya ini. Kalau yang membatalkan puasa itu dari masuknya barang yang nyampe ke sini. Jadi kayak begini, misalnya ada masuk ke dalam dari masuk ke meskipun eman itu membatalkan puasa, makanya minum dan makan itu membatalkan puasa. Nah, yang pertama tadi apa namanya? Puasanya orang umum. Puasanya orang umum itu berarti kita ini semuanya hanya menahan lapar sama haus dan perkara yang membatalkan puasa. Jadi Pak Guru dulu. Yang kedua, tingkatan yang kedua, tadi tingkatan yang ketiga kita ini puasa. Tingkatan yang kedua itu adalah yang lebih tingkat lagi. Jadi puasa tidak hanya menahan lapar dan menahan tapi ditambah lagi dengan menunaikan kewajiban secara sosial, tidak menyakiti orang lain, ya, tidak menyakiti orang tua. Meleh bungguleh. Males Pak. Nah, itu jahat apa enggak emosi? Kalau disuruh orang tuanya berarti harus karena ya berbudi pekerti. Jadi orang yang puasanya tingkat yang kedua tadi 3-2, yang kedua itu berarti selain menahan lapar dan apa haus juga menjalani akhlakul karimah baik sesama ya atau dengan makhluk lain. Ada kucing meminta makan, kucing minta makan. Kamu apa nggak ada kamu boleh? Jangan kesini, boleh dah? Tidak boleh. Ada pengemis keliling, kamu marah-marahin. Tidak boleh, masih sehat. Tidak boleh nak ya? Tidak boleh. Tidak boleh nak ya? Nah, dikasih aja semampu. Nah, kalau tidak mampu kasih air minum. Ya, minum. Ketika maghrib tapi ya. Kalau siang nggak boleh. Ya. Ketika ada pengemis ke maghrib ke rumahmu, jika kamu tidak punya apa-apa, kasihlah apa? Jika air minum. Jika kamu mampu kasihlah makan. Jika mampu kasihkan uang. Yang pertama tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatannya puasa namanya ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti Nabi walinya Allah. Contohnya bagaimana? Jadi puasanya juga menahan lapar dan haus, juga tidak melakukan maksiat kepada Allah dan tidak menjahati sesama manusia. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Ya, itu anak ya. Jadi ini puasa yang pertama yang paling tinggi derajatnya. Kita mampunya ada di nomor 3. Ya, nomor 3 puasanya orang itu. Ya, gitu anak-anak. Untuk yang terakhir sebelum saya akhiri, ini nanti di depan sini biar kelihatan betul. Siapapun aku. Nanti ada pengumuman dari Bu Guru, salah satu Pak Guru untuk kamu semuanya ya, untuk libur. Dan saya pesan, jika kalian dalam bulan puasa ini main-main di sekolah kita, sekolah ini milik Pak Mat, apa milik Pak Rudi, apa milik Bu Guru, Pak Guru? Milik siapa?
milik kamu semua, ya kan? Makanya kalau kali ini sekolah ini milik kita semua harus dijaga. Oleh nggak Pak Guru ini dicoret-coret, Guru Pak Guru saja, Guru saja. Ada, benar nggak ini? Nah, jika ada orang kesini, mengganggu sekolahan, kamu marah apa enggak? Marah, harus diingatkan, jangan itu milik umum, ya kan? Karena ya, itu jagalah. Oleh karena itu jagalah bersama-sama. Ini milik kita semua, ya. Mulai dari ujung sana, itu sudah ada, itu sudah pemandangannya agak bagus di situ karena bunga-bunganya ini yang ada di depan kelas 1 dan kelas 2 ini nanti taman anak-anak ya. Apa toga namanya? Apa toga itu? Tanaman obat keluarga. Nanti kamu yang punya kunir bisa dibawa ke sini ditanam. Ya. Boleh pokoknya ditanamlah di sini ya, ya. Apapun yang berbau obat itu nanti kita tanam di sini. Baik anak-anak, terakhir. Semoga kalian dalam menjalani puasa yang lagi puasa diberi kekuatan oleh Allah. Dan kita doakan semoga Pak Guru dan Bu Guru yang ada di SD Joban Jori ini, Joban Jori 2 ini sehat selalu, banyak rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Nanti pas hari raya kalau ada yang mau ke rumahnya Pak Rudi dipersilakan. Tahu rumah saya? Tahu rumah saya? Tahu enggak? Sekarang sudah canggih. Berarti harus pakai apa? Ya Google Map ya. Nanya aja Google Map nanti tidak akan nyasar ya. Ya kan nanti habis. Iya kan ikut HP aja ya. Iya. Masuk aja dapat saya. Masuk aja dapat saya di tok-tok ya. Tahu rumahnya Bu Leni? Tahu rumahnya Bu Leni? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Buria tahu. Buria tahu rumahnya Buria. Pernah ke sana? Rumah Sarek, ya. Rombongan ke Buria, rombongan ke Bu Leni, terus rombongan ke Bu Ii. Rumahnya Pak Maliki siapa yang tahu? Pak Angga ada yang tahu? Tahu temen? Tahu? Pernah kok? Rumahnya Pak Angga Pandaan? Oh Pak Maliki yang Pandaan? Oh Pak Maliki yang Pandaan? Pandaan apa? Prigen. Prigen. Kamu tahu Taman Safari? Nah itu lah. Rumahnya Pak Maliki di Taman Safari berarti di Kerangkeng sana ya? Bukan ya? Di dekatnya Taman Safari. Ya. Baik anak-anak sekian dari saya. Nanti Bu Leni sebentar lagi akan mengumumkan kapan liburnya, kapan masuknya lagi. Saya menyampaikan bukannya mulai hari libur sama ininya ya, kedisiplinan aja. Saya lihat banyak yang rambutnya panjang, yang cowok-cowok. Banyak yang rambutnya panjang setelah hari raya. رجائي يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي Joyous spirits fill the night.